Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 11B SMA Islam Al-Nuha. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak kami semua yang kami banggakan, para siswa kelas 11B SMA Islam Al-Nuha. Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah. Sebelumnya Ustadz ingin menyampaikan permohonan maaf ya, dikarenakan semalam sebenarnya jadwal kita untuk live Zoom ya, pembelajaran matematika di kelas 11B qadarullah Ustadz ada undangan rapat ya dari yayasan, oleh karena itu kita delay, maka Ustadz ganti hari kemudian direkam, insyaallah akan dikirim oleh admin ke grup kelas 11B masing-masing ya. Ke grup kelas 11B. Taib. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah, Ustadz ingin menanyakan dulu kembali kepada antum, kira-kira sudah sampai mana pembelajaran kita? Ya, terakhir kita sudah sampai operasi perkalian pada matriks. Yang mana operasi perkalian pada matriks ya, ini mengulang sedikit. Operasi perkalian pada matriks dia punya syarat. Ya, apa syaratnya? Syarat dua buah matriks bisa dikalikan adalah yang mana jumlah kolom dari matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jadi itulah syarat jika dua buah matriks ingin dikalikan atau bisa dikalikan, yaitu jumlah kolom matriks kedua harus sama dengan jumlah baris matriks pertama. Itulah dia. Jadi anak-anak Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz cintai karena Allah, Ustadz harapkan ya materi yang sudah kita lalui antum ingat kembali ya. Jadi untuk melanjutkan ke materi selanjutnya, insyaallah kita sudah semakin kuat ya, kuat pemahamannya, jadi memudahkan kita untuk memahami materi yang selanjutnya. Taib, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, kita masih di poin operasi pada matriks ya. Nih operasi pada matriks. Kita sudah melalui operasi penjumlahan matriks sudah. Kemudian operasi pengurangan matriks juga sudah. Kemudian operasi perkalian skalar pada matriks juga sudah ya. Kemudian operasi perkalian pada matriks juga sudah. Nah, kali ini kita masuki adalah transpos pada matriks, transpos. Ya. Muncul pertanyaan, apa itu transpos? Transpos ya, mungkin antum baru dengar kali ini apa itu transpos. Jadi anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, transpos itu ya diartikan sebagai perubahan elemen yang tadinya elemen yang menempati posisi baris pada matriks berubah menjadi elemen-elemen yang letaknya pada kolomnya. Nah, itu secara bahasanya ya. Nah, coba kita lihat, misalkan ada perubahan pada posisi entry matriks, entry itu masih elemen ya, seperti entry baris ke-1 pada matriks B menjadi entry kolom ke-1 pada matriks BT. Ya, BT ini untuk mungkin nampak tuh ya, ada tulisan T kecil seperti pangkat di pangkat ya, BT itu dibaca B transpose. Nah, itu notasi untuk transpose. Kemudian setiap entry baris kedua pada matriks menjadi entry kolom kedua pada matriks B transpose, demikian seterusnya hingga semua entry baris pada matriks B menjadi entry kolom pada matriks B transpose. Jadi transpose itu perubahan entry atau elemen dari elemen pada baris ya berubah menjadi tempatnya menjadi elemen pada kolom setelah ditranspose. Jadi itu dia. Hal inilah yang menjadi aturan menentukan transpos matriks suatu matriks. Itu ya anak Ustadz ya. Jadi paham ya. Baris pertama misalkan awalnya dia berada pada baris pertama, setelah transpos jadi kolom pertama.
Awalnya dia berada pada baris kedua, setelah ditranspos menjadi kolom kedua. Awalnya dia berada pada baris ketiga, setelah ditranspos menjadi kolom ketiga, dan seterusnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, perubahan dari baris menjadi kolom. Nah itu dia. Ini perubahan penempatan aja, penempatan elemen, penempatan entry. Yang tadinya entry-entry pada baris pertama, setelah ditranspos menjadi entry-entry pada kolom pertama, dan seterusnya. Ya, anak Ustaz, itu dia ya. Insyaallah paham ya dengan kalimat yang Ustaz sampaikan ya. Oke, kita lanjut. Kemudian anak Ustaz, hal inilah yang menjadi aturan menentukan transpos matriks suatu matriks ya. Tadi udah, transpos dari matriks A yang berordo M kali N adalah matriks yang diperoleh dari matriks A dengan, nah ini dia. Ustaz ulangi, transpos dari matriks A yang ordonya M kali N adalah matriks yang diperoleh dari matriks A dengan menukar entry-nya, entry barisnya menjadi entry kolomnya, dan sebaliknya. Dan sebaliknya, sehingga berordo N kali M. Jadi gini anak Ustaz, awalnya kita sebutlah dia matriks A ya. Kita sebut dia matriks A, ordonya M kali N. Baik. Setelah ditranspos anak Ustaz, setelah ditranspos berubahlah ordonya jadi N kali M. Nah itu dia. Jadi awalnya ordonya M kali N, setelah ditranspos jadi A M kali N. Setelah menjadi transpos A transpos, ordonya berubah jadi N kali M. Nah itu dia. Yang tadinya ordo A misalkan 2 kali 3, setelah transpos ordonya berubah jadi 3 kali 2. Nah itu dia. Ya, tapi anak Ustaz ya. Insyaallah paham, nanti kita lihat di contoh biar lebih paham. Oke? Siap. Baik. Nah, ini dia contoh. Nampak ya? Contohnya ya. Oke, perhatikan. Afwan sebelumnya, di sini terjadi kesalahan ini ya. Ya, antum bisa lihat nanti ini. Nah, dia di sini tetap M kali N. Ini kesalahan cetakan dari bukunya ya, kesilapan ya. Jadi yang benar itu awalnya matriks A ordonya M kali N, setelah transpos A transpos kita baca itu jadinya N kali M, bukan M kali N lagi, tapi udah berubah jadi N kali M. Jadi M kali N jadi N kali M setelah transpos. Oke, contoh kita lihat, perhatikan. Jika diberikan matriks A, antum nampak matriks A? Iya, berapa ordonya? Anak Ustaz yang Ustaz banggakan, berapa ordonya ini matriks A? 2 kali 2, ahsantum barakallahu fikum. Oke, ini matriks awalnya. Matriks awalnya matriks A 2 kali 2 ordonya. Kemudian transposnya, karena ordonya 2 kali 2, maka transposnya dibalik pun tetap 2 kali 2. Tetapi penempatan entry-nya berubah pastinya. Tapi ordonya tetap karena 2 kali 2. Jadi kalau matriks yang ordonya atau yang matriks persegi ya, yang jumlah baris dan kolomnya sama, maka setelah ditranspos sama juga ya, karena tinggal dibalikkan aja 2 kali 2, 2 kali 2 juga ya. Baik. Coba perhatikan, siapa elemen pada baris pertama dari matriks A? 15 sama 5 1. Toib. Siapa elemen pada baris kedua pada matriks A? 30 sama 25. Tadi dikatakan bahwasanya transpos itu adalah merubah entry-entry yang letaknya pada baris menjadi entry-entry yang letaknya pada kolom. Ya kan? Betul? Iya. Jadi 15 dengan 5 pada baris pertama berubahlah menjadi 15 5 ke bawah untuk matriks setelah ditranspos. Jadi baris pertama tetap menempati pertama, tapi bedanya kalau baris berubah jadi kolom. Yang pertama tetap pertama, yang kedua tetap kedua, yang ketiga tetap ketiga, dan seterusnya. Bedanya yang tadi komposisinya pada baris, ini berubahlah susunannya menjadi pada kolom. Paham ya? Insyaallah ya. Taib. Jadi elemen pada baris pertama 15 sama 5 berubah menjadi elemen pada kolom pertama setelah transpos 15 5. Ini elemen pada baris kedua 30 25 berubahlah menjadi elemen setelah transpos menjadi elemen pada kolom kedua 30 25. Paham ya? Insyaallah ya. Insyaallah mudah ya. Jadi itulah dia contoh yang pertama. Contoh kedua, perhatikan. Berapa ordonya? Ya.
Ordonya 3 kali 3. Ketepatan contoh yang Ustaz berikan semuanya matriks persegi ya. Matriks persegi. Matriks persegi itu matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Taib, jika diberikan matriks matriks S, ordonya 3 kali 3, antum bisa lihat. Maka transpos dari matriks S adalah 10 20 14. Jadi 10 20 14. Kolom baris kedua 18 12 8, jadi kolom kedua 18 12 8. Baris ketiga 22 6 17, jadi kolom ketiga 22 6 17. Baik. Inilah dia. Ini contoh kedua matriks S. Kemudian contoh ketiga ya, matriks C diberikan ya. Ya, ini ketepatan matriks persegi juga, jumlah baris dan kolomnya sama ya. Jadi elemen untuk baris pertama di matriks C 1053, setelah transpos menjadi kolom pertama 1053, 14942 sebagai entry pada baris kedua, berubahlah menjadi entry pada kolom kedua 14942. Kemudian entry pada baris ketiga pada matriks C 2586 berubah menjadi kolom ketiga 2586. Entry pada baris keempat 3712 4 berubah menjadi entry pada kolom keempat setelah dia transpos 3712 4. Taib ya anak Ustaz ya. Insyaallah enggak sulit ya. Iya. Dari pembahasan contoh di atas dapat kita pahami perubahan ordo matriks. Misalnya, jika matriks awal berordo M kali N ya, maka transpos matriksnya berordo N kali M. Ini dia. Jadi kalau jika matriks awalnya M kali N, ordonya setelah ditranspos berubah menjadi N kali M. Ya. Ingat. Jadi yang tadi baris kali kolom berubah, N-nya jadi ke depan, N kali M, M kali N, N kali M. P kali Q berarti setelah transpos Q kali R. Tayyib. Betul? P kali Q setelah transpos jadi Q kali R, betul enggak? Salah. P kali Q, jika matriks awalnya ordonya P kali Q, maka setelah transpos berubah jadi Q kali P. Ya, paham ya? Latihan. Ustadz berikan latihan ini. Gak banyak-banyak, 4 soal aja, tapi insya Allah gampang ya karena hanya mentranspos. Ustadz berikan di sini ada 4 buah matriks. Matriks A, matriks B, matriks C, matriks D. Yang mana kesemuanya ini bukanlah matriks persegi karena jumlah baris dan kolomnya tidak sama. Ya, pertanyaannya tentukanlah transpos dari matriks-matriks berikut. Jadi itu tugas antum di rumah. Transposkanlah matriks-matriks berikut ini, ya, matriks A, B, C, D. Buat nanti buat seperti ini. Ya, nomor 1, A, matriks A siapa? Di bawahnya buat AT, A transpos jadi siapa? Ya, kemudian buat ordonya juga ya. Ordonya awalnya berapa? Kemudian menjadi setelah transpos ordonya jadi berapa ya. Ustaz tunggu jawaban antum ya sampai pukul 18.00 nantinya. Jadi Ustaz berikan 4 soal ini sebagai soal latihan antum terkait materi transpos ini ya, untuk menguji pemahaman antum terkait materi kita pada kali ini, dan ini merupakan materi terakhir dari operasi pada matriks. Jadi operasi pada matriks itu anak Ustaz, penjumlahan sudah kita lewati, pengurangan sudah, perkalian skalar dengan matriks sudah, perkalian matriks dengan matriks sudah ya. Inilah terakhir transpos matriks. Ini merupakan operasi pada matriks terakhir. Ya, dari beberapa jenis operasi pada matriks ini yang terakhir. Insya Allah kita akan masuk poin berikutnya nanti. Poin selanjutnya terkait dengan determinan dan inverse matriks. Sampai di sini mungkin jika ada pertanyaan nanti bisa dilayangkan ya dengan menjapri Ustadz secara langsung via WA. Jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang belum antum pahami terkait dengan transpos matriks ini. Tapi insya Allah ini mudah ya, mudah untuk dipahami, mudah untuk dikerjakan latihannya. Jadi Ustaz berharap jangan lagi ada yang tidak mengumpul. Semuanya kerjakan di buku latihannya dengan rapi, tulisannya harus rapi, nampak jalannya. Ustaz tunggu selambat-lambatnya pukul 18.00. Enggak boleh lewat karena Ustaz minta kerjasama antum yang baik. Ya. Insyaallah Ustaz akan beri nilainya ya. Akan masuk ke dalam nilai
harian kita. Taib, anak Ustadz ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya. Kita masuk poin selanjutnya, yaitu yang poin E. Setelah kita menyelesaikan operasi pada matriks ya, tadi terakhir operasi pada matriks adalah transpose matriks tadi. Kita masuki poin E, yaitu determinan dan inverse matriks. Determinan dan inverse matriks ya. Determinan dan inverse matriks. Determinan matriks ya. Jadi ini merupakan subbab terakhir dari operasi dari bab matriks kita di kelas 11B. Ini subbab terakhirnya. Determinan dan inverse matriks yang pertama kita pelajari adalah determinan matriks. Notasi determinan ya. Misalkan diberikan matriks A ya. Ordonya 2x2, elemennya ABCD disebutkan di sini ya, secara umum aja. Kemudian maka determinan dari matriks A, dapat dinyatakan dengan det A. Jadi penulisannya di anak Ustadz, notasi determinan itu ada dua. Antum bisa gunakan det A, berarti ini determinan A, atau notasi seperti ini. Notasi nilai mutlak ini pun dibaca notasi determinan. Jadi ada dua notasi determinan, antum silakan pilih yang mana. Boleh pakai det A, boleh pakai notasi gini seperti ini, determinan A. Ya, kemudian buatkan seperti ini juga. Jadi kalau dia sudah di sini bedanya kalau determinan, ketika kita nuliskan bentuk determinannya, dia nggak pakai lagi kurung bengkok untuk matriks. Dia harus pakai seperti ini. Ya, isikanlah dia. Isikan kalau di sini elemennya di matriks kalau di sini A, sini A, tetap B, C tetap C, D tetap D. Ini penulisan aja. Yang mana operasinya? Ini dia operasinya. Jadi operasinya determinan matriks itu dirumuskan dengan ya, untuk menentukan determinan matriks dengan menggunakan rumus A kali D kurang B kali C. Jadi perkaliannya silang dia. A dikalikan dengan D, dikurang ya, harus dikurang, nggak boleh tambah, harus memang dikurang ya. Jadi elemen A dikalikan dengan elemen D, dikurang elemen B kalikan dengan elemen C. Inilah dia. Itulah rumus untuk menentukan determinan matriks. Paham ya anak Ustadz ya, insyaallah ya. Jadi untuk menentukan determinan matriks ya, gitulah dia rumusnya. Kemudian notasinya tadi Ustadz sampaikan. Contohnya kita lihat ya. Kita lihat bersama contohnya ya. Ini dia. Misalkan diberikan matriks A 3, 4, minus 2, minus 1. Berapa ordonya? 2 kali 2. Thayyib, ahsantum, barakallahu fikum. Dan matriks B diberikan matriks persegi juga, ordonya 2 kali 2. Elemennya berbeda dengan matriks A. Di sini minus 3, minus 4, minus 2, minus 1. Oke. Tentukanlah determinannya. Kita mau cari determinannya nih ya. Kita buatkanlah di sini. Determinan A boleh penulisannya det A, boleh juga seperti ini. Pakai dia kurung tegak namanya ya. Tergantung namanya. Kalau namanya matriks A berarti di sini A. Kalau namanya matriks B maka di sini B ya. Itu tergantung nama matriksnya. Berarti determinan A sama dengan determinan A penulisan seperti ini sama dengan buatkan dulu seperti ini ya. Ya, kurung tegaknya. Kemudian masukkan elemennya 3, 4, minus 2, minus 1. Ini dia. Baru bagaimana tadi menentukan determinannya? Kali silang. 3 dikali minus 1 sama dengan minus 3. Di sininya operasinya harus apa? Kurang. Loh ini kok tambah saat? Itu karena ini 4 dikali minus 2 minus 8. Kurang, negatif jumpa minus 8, maka dikalikan tanda, negatif jumpa negatif jadi positif, maka di sini jadi positif. Hati-hati ya. Ini bukan berarti rumusnya jadi positif, bukan. Tapi karena pertemuan dua tanda negatif, maka berubahlah jadi positif. Sebenarnya kalau kita lihat rumusnya harus kurang. Rumusnya memang A kali D kurang B kali C, nggak boleh tambah. Ini kenapa bisa jadi tambah? Karena pertemuan dua tanda, maka harus dikalikan. Ya, berubahlah tandanya menjadi tanda positif. Baik, maka dapatlah hasilnya minus 3 tambah 8 sama dengan 5. Maka determinan A sama dengan 5. Ya. Determinan B, coba perhatikan. Determinan B, perhatikan. Ya, diberikan matriks B ini tadi. Maka det B sama dengan ya,
Determinan B sama dengan, isikan dulu, buat kurung tegaknya, isikan elemen -3, -4, -2, -1. Oke, setelah diisi baru kita cari determinannya. Kalikan silang. -3 dikali -1 sama dengan 3, positif. -4 dikali -2, positif 8. Karena di rumusnya kurang, berarti maka 3 dikurang 8. Dapatlah nilai determinan untuk matriks B. Determinan B kita sebut adalah -5. Paham ya insyaallah ya anak Ustaz ya. Insyaallah enggak sulit. Jadi kali ini kita pelajari terkait dengan transpos matriks dan determinan matriks ya. Insyaallah enggak sulit, antum bisa memahaminya. Semoga Allah mudahkan urusan antum untuk memahami materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, coba nanti antum lihat kembali, antum ikuti kembali pembelajarannya ya. Kemudian baca-baca kembali, insyaallah antum akan paham. Dan jangan lupa Ustaz mengingatkan terkait dengan soal latihan ya. Soal latihan yang Ustaz berikan tadi di atas. Ustaz tunggu pengumpulannya, batas akhir pengumpulan adalah pukul 18.00 WIB. Tulis dengan rapi ya, nampak prosesnya, maka Ustaz akan kasih nilai, akan masuk ke daftar nilai harian antum. Baik, anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintaikan Allah. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat ya. Tetap jaga semangat belajarnya ya. Tetap fokus ya untuk terus mengikuti pembelajaran di rumah. Jaga ibadahnya juga, sholatnya juga tetap tertib ya. Kemudian momen untuk bantu orang tua di rumah ya. Jadi walaupun di rumah tetapi banyak kebaikan yang bisa kita lakukan ya kan. Bisa bantu orang tua ya, ibadah pun tetap terjaga, kedisiplinannya, tertibnya. Belajar juga tetap harus fokus ya walaupun di rumah. Kemudian hafalan Qurannya, setoran tahfiznya juga berjalan ya. Jadi Ustaz harapkan tetap semangat belajar, tetap jaga semangat belajar antum, tetap fokus, tetap konsentrasi, tetap ikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya dari seluruh guru-guru antum menyampaikan materi. Semoga ilmu yang antum dapatkan bermanfaat ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan layangkan melalui via Japri ke WA Ustaz. Ya kan, jika ada perkataan Ustaz yang keliru, tidak pada tempatnya, mungkin menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Kemudian jangan lupa untuk mengumpulkan tugas, dikerjakan dengan rapi di buku latihan dan tidak terlambat ya. Disiplin dalam mengerjakan latihan, disiplin waktu ya. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.